Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tanda-tanda nyata ibadah puasa seorang hamba diterima oleh Allah. Tentu yang tahu hanya Allah. Tapi tanda-tandanya nyata, jelas. Yang pertama, hijratun kabiratun. Ada hijrah besar dalam hidupnya. Ada perubahan nyata yang ia rasakan pada dirinya sendiri. Dan keluarganya, tetangganya, sahabatnya pun merasakan dan melihat perubahannya. Perubahan besar itu adalah taubatan nasuha. Ia sungguh-sungguh bertaubat. The first, the last, pertama dan terakhir, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak pernah lagi mengulangi perbuatan maksiatnya, tidak pernah lagi berbuat zalim, menyakiti siapapun. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Mereka yang bertaubat dan mereka sungguh-sungguh beriman dan mereka buktikan kesungguhan taubat dan iman mereka dengan kesungguhan taat kepada Allah, maka Allah ganti keadaannya menjadi lebih baik. Tadinya kotor jadi bersih, tadinya hina jadi mulia. Allahu Akbar. Dan Allah mencintainya. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Para malaikat pun mengaguminya dan tidak berhenti mendoakannya sampai hari kiamat. Dan doa malaikat mustajab, apalagi malaikat yang terdekat kepada Allah, tawaf mengitari arasnya Allah. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Sadaqallahul azim. Ya Rabb kami, rahmatmu, ilmumu meliputi segala sesuatu. Ampunilah dosa-dosa hambamu yang bertobat, yang mereka sungguh-sungguh taat di jalanmu, dan selamatkan mereka dari siksa neraka jahanammu. Allahu Akbar. Itu tanda nyata yang pertama. Yang kedua, istighraq fi hubbih, tenggelam dalam cinta kepada Allah. Allahu Akbar, lillahil hamd. Tidak ada kerinduannya kecuali ridha Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, hidayah Allah, berkah Allah, dan dia tenggelam dalam kerinduan berjumpa dengannya. Sehingga ia sangat menikmati ibadah
amal soleh di jalannya. Sebagaimana dulu dia disibukkan dengan maksiat, begitu dia bertaubat, disibukkan dengan ibadah. Dan dia menikmati itu. Syakau dalam maksiat berubah, istighraq tenggelam, cinta dalam ibadah kepadanya. Jadi semua yang menggerakkan ibadahnya karena cinta. Alangkah indahnya. Dia karena cinta, puasa karena cinta, sholat karena cinta. Semua dia lakukan karena cinta. Dan itu tingkat ibadah yang paling tinggi. Dulu mabok maksiat berubah jadi mabok taat. Nafsunya tadinya nafsu amarah, nafsu bermaksiat, nafsu berbuat zalim. Begitu dia istighraq, tetap bernafsu, tapi nafsunya mutmainnah. Bernafsu dia taat kepada Allah, dan itulah keasyikannya. Tidak tertarik lagi melihat aib atau membahas, apalagi mencari-cari aib orang lain. Dia asik, sibuk tenggelam dalam perbaikan dirinya, istighraq. Bagaimana mungkin dia mencari aib orang lain? Karena dia ingat aib dia jauh lebih hebat daripada aib orang lain. Yang ketiga, kurhun anil ma'asi. Benci sekali dengan maksiat. Benci sekali dengan berbuat zalim. Padahal dulu dia menyenanginya. Itulah tanda hijrah besar. Sakit matanya kalau melihat aurat yang bukan haknya. Gelisah luar biasa kalau ada keinginan maksiat, apalagi berbuat maksiat. Indahnya keadaan itu. Yang keempat, al-buka. Karena keasyikannya mendekat kepada Allah, roja dan khauf, ia mudah menangis karena Allah. Wa yahirul adkhan yabqun wa yaziduhum husu'a harru sujada wa bukhiyya. Karakter para kekasih Allah itu tandanya adalah mereka mudah menangis karena Allah, karena cintanya kepadanya. Dan tidak ada yang ia lihat kecuali geraknya. Tidak ada yang dia saksikan kecuali ciptaannya. Pak Kiai di pesantren melihat burung menangis, lihat ikan menangis. Kalau bicara depan santri, air mata beliau terus mengalir. Jangan tanyakan kalau beliau beribadah. Saat-saat diminta santri untuk menjadi imam yang selalu beliau tolak. Begitu beliau jadi imam, baru santri paham kenapa beliau tidak mau jadi imam. Baru membaca Al-Fatihah sudah terisak-isak. Beliau tidak sanggup berhadapan dengan Allah yang menatap beliau dalam salat. Kaifa akum? Bagaimana aku berdiri di hadapan pencipta langit bumi yang menatapku, yang melihatku, yang mengenalku, yang tahu dosa-dosaku. Bagaimana bisa aku menghadapnya berdiri? Sungguh bisa berdiri saja dalam sholat sudah hebat. Begitulah orang kalau sudah sangat mengenal Allah. Maka dia sangat cinta dan sangat takut kepadanya. Rasul dan para sahabat mudah menangis karena Allah. Mereka malam seperti
wali-wali Allah. Siang mereka seperti singa-singa Allah, ruhbanan bil-lail wa asadan bin nahar. Mereka menangis malam, tapi siang mereka gagah berani, mujahid sejati. Maka sejarah mencatat, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Umat Islam meraih khair ummah. 7 abad azan menjadi nada musikal terbaik. 2/3 bumi dikuasai umat Islam. Ternyata tidak saja dibayar dengan tetesan darah para syuhada, tapi juga dibayar dimulai dari linangan air mata tahajud. Kitrotani, 2 tetesan yang dibanggakan di akhirat nanti oleh Allah. Pertama, tetesan darah para syuhada. Yang kedua, air mata. Tetesan air mata karena mudah menangis karena Allah Jalla Jalaluh. Kalau ingat dosa-dosa yang lalu yang ia perbuat, ingat orang-orang yang pernah dia zolimi, ingat dia pernah menyakiti orang tuanya, istrinya, anaknya, menyakiti saudara-saudaranya, ingat kelakuannya masa lalunya, hancur redam hatinya, dan dia menangis karena itu. Dan tidak ada yang paling dia harapkan kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya, sehingga menjadi wiridnya istighfar, napasnya istighfar, di jalan dia istighfar, di rumah dia istighfar, mau tidur dia istighfar, begitu terbangun istighfar, refleksnya pun istighfar. Dia hanya ingat dosanya. Dia hanya ingin Allah mengampuni dosanya. Alangkah indahnya hamba yang nyata sekali diterima amal ibadahnya ini. Dia sedikit tertawa, banyak menangis karena Allah. Yang kelima, wara'. Tanda nyata ibadah seorang hamba diterima oleh Allah, wara'. Ia berhati-hati dengan hukum Allah. Ia bahagia hidup dalam syariat Allah, dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutlak semua perintah Allah ia laksanakan. Mutlak semua larangan Allah ia jauhi. Yang makruh dia haramkan. Yang sunnah dia wajibkan. Yang mubah dia olah menjadi barokah. Makan minum itu mubah, tapi ia niat karena Allah. Dengan doanya, makan minum tetap dalam keadaan berwudu. Bahkan setiap suapan sunnah, dan setiap suapan dia berdoa, dia berzikir. Maka makan minum menjadi energi ibadah, mubah menjadi berkah. Tidur itu mubah, tapi sebelum tidur dia berdoa, berwudu, berzikir sampai tertidur, dan tidurnya menghadap kiblat. Begitu bangun dia berzikir lagi, maka tidurnya menjadi energi ibadah. Tidurnya zikir. Allahu Akbar. Yang keenam, tanda ibadah diterima oleh Allah, al-bi'ah al-hasanah. Terjadi perubahan pergaulan, suasana kehidupan. Tadinya senang berkumpul orang-orang maksiat, dia tidak mau lagi. Tidak mau lagi berkumpul. Tadinya senang datang tempat-tempat maksiat, dia tidak mau lagi. Ada hijrah. Senangnya masjid, senangnya majelis ilmu, senangnya majelis zikir, senangnya berkumpul dengan orang-orang saleh yang mengingatkan dia ketakwaan, yang mengajak dia ketakwaan, yang memberi
memberi semangat dia untuk bertakwa kepada Allah. Ada hijrah pergaulan. Dan itu cara efektif untuk menjaga keimanan dia kepada Allah. Kalaupun dia datang pada teman-teman maksiat dulu untuk dakwah, tanpa merasa dirinya paling suci, karena ia tahu hidayah adalah pilihan Allah pada hamba pilihannya. Hidayah Allah adalah pilihan kepada hamba pilihannya. Ia tidak merasa paling suci. Karena itu Islam melarang kita mencaci maki mereka yang berbuat maksiat. Karena siapa tahu kemudian dia bertaubat, lalu yang mencaci maki dicabut hidayahnya oleh Allah. Yang terakhir, tanda nyata ibadah seorang hamba diterima Allah, istiqamah fi hijratihi. Dia siqah, dia azam, dia istiqamah dalam taubatnya, dalam hijrahnya. Tidak pernah mengulang lagi, tidak pernah mundur lagi, tidak pernah menyesal karena ia meninggalkan maksiatnya. Ia bersyukur, dia bangga menjadi hamba Allah, dia bersyukur atas dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia sudah menemukan hakikat halawatal haya, hakikat kenikmatan hidup sebenarnya. Apa itu? Taat kepada Allah dan nikmat dalam taat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaakum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Ikhwatal iman, puasa mendidik kita. Maka tanda hamba itu minal aidin wal faizin, atau tanda cita-citanya Lailatul Qadar, apakah dia dapat? Ingat, karena banyak orang yang berpuasa ila jual atas, yang dia dapat hanya lapar dan haus. Banyak orang sholat yang dia dapat taban, kecuali lelahnya saja dalam berdiri, ruku, sujud. Banyak orang yang berzakat, tapi yang dia dapat hanya tamanun, angka-angka hitungan. Banyak orang menunaikan ibadah haji, tapi yang dia dapat lakoban, gelarnya saja bahwa dia sudah haji, tapi tidak ada perubahan, tapi terus maksiat, tapi terus berbuat zalim. Mau tahu orang yang diampuni dosanya? Man shoma Ramadana, dalam hadis lain man qama Ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa karena Allah dan semangat sekali, diterima oleh Allah puasanya, sehingga sesemangat itu dia ingin merubah dirinya, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu-lalu. Hijrah. Al-Baqarah 183 perintah puasa, dan kaitannya sampai 187. Ada 9 amal utama di bulan Ramadan. Maka selesai Ramadan, 9 amal itu terus dia jaga. Itulah tanda Aidul Fitri, tanda minal aidin wal faizin, tanda hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, saum. Selesai Ramadan, dia puasa Syawal, dia puasa Senin Kemis, sebulan saja dia kuat, apalagi 6 hari, apalagi hanya seminggu 2 kali, dan dia menikmati itu. Man shoma Ramadana summa atbahu sittan min Syawal kasaum dahar. Siapa yang puasa di bulan Ramadan,
dia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia puasa seakan setahun penuh. Yang kedua, fidyah. Senang sedekah. Apalagi zakat sudah kewajiban, maka tanda saumnya diterima. Selesai Ramadan dia jadi orang yang sangat dermawan. Kemudian tatawwu. Ramadan mengajarkan kita senang dengan amalan sunnah. Taraweh. Dari 11 rakaat sampai 23. Az-Zikra 2 syib. Yang 8 rakaat. Yang 20 rakaat. Allahu Akbar walillahil hamd. Dilanjutkan malam Qiyamul Lail. Selesai Ramadan, dia jaga semangat salat malamnya. Tidak putus lagi tahajudnya. Yang keempat, Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Bahkan dia hatamkan di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, ia tetap mentadaburkan Al-Quran. Berinteraksi, berta'ammul. Tidak ada bacaan yang paling indah, termulia di muka bumi selain Al-Quran. Wa innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu bacaan mukjizat yang mulia. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Kemudian huda linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Senang ke majelis ilmu, senang ke majelis zikir. Jadwalkanlah. Selesai Ramadan, dia punya jadwal liqa, jadwal ta'lim. Setiap pekan, setiap bulan untuk dirinya, keluarganya, dan bersama para sahabatnya. Allahu Akbar. Kemudian, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Senang berzikir. Selesai Ramadan, zikirnya tidak pernah putus. Wazkur rabbaka wa la tufarriqhu fa inna dzikraka sultan bil qurab. Teruslah kalian berzikir kepada Allah, karena zikir kalian akan menjadi sultan, raja yang menaklukkan nafsu kalian tunduk patuh kepada Allah. Zikir menjadi energi taat. Ingat Allah melihatnya, ingat Allah mendengarnya, ingat kematian dekat, ingat alam kubur, ingat harta akan kita tinggalkan, ingat keluarga akan berpisah dengan kita. Ingat, bagaimana mungkin maksiat orang yang selalu ingat. Kemudian, wa idza sa'alaka ibadi anni. Dia senang berdoa. Orang yang beriman, yang puasanya diterima, tukang doa. Sekali lagi, tukang doa. Karena dia melihat semua ciptaan Allah dan tidak akan terjadi tanpa iradah kudrah Allah. Berarti Allah yang berkehendak. Itu yang membuat dia selalu berdoa. Ingat, Allah melihatnya, Allah mendengarnya, maka hatinya geraknya doa. Yang dia lihat dia doakan, yang dia dengar dia doakan. Allahu Akbar. Diam-diam dia mendoakan siapapun tanpa merasa dirinya paling suci. Melihat yang berbeda keyakinan, ya Allah beri hidayah dia. Melihat wanita buka aurat, beri hidayah dia. Melihat suami istri berjalan, bahagiakan rumah tangganya. Allahu Akbar. Melihat ulama, jadikan dia hamba yang istiqamah. Melihat pemimpinnya, jadikan dia pemimpin yang amanah. Doa, doa, doa. Sampai candanya doa. Tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Makin kuat iman seseorang, makin banyak doanya kepada Allah. Dan Allah terima dia sebagai hambanya. Dengarkan dalam hadis qudsi. Hina tad'u anta abdi. Tak kalau kau berdoa, kau hambaku. Hanya orang sombong yang malas berdoa. Kemudian yang kedelapan, uhilla lakum laitas siyam arrafas ila nisaikum. Rumah tangganya berubah, makin mesra, makin bahagia. Sakinah, mawaddah, warahmah. Suaminya imam teladan dalam ketakwaan. Istrinya pun menjadi bidadari yang salehah.
Allahu Akbar walillahil hamd. Yang terakhir, antum akifuna fil masajid. Tanda dia itikafnya diterima oleh Allah, gampang. Tanda mendapat Lailatul Qadar, gampang. Tanda meraih Idul Fitri, gampang. Lihat, selesai bulan Ramadan, hobinya berjamaah di masjid. Ada perubahan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah hijrahkan kita semua.